Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan masuk ke kalau kita mau memutuskan apakah kita akan menjual di pada hasil split off ya, sekali proses produksi tapi menghasilkan dua jenis barang, dua jenis produk, titik split off, atau akan diproses further untuk menghasilkan final product atau di sini ya. Jadi untuk menentukan apakah perusahaan lebih untung dijual di sini atau di sini, dengan asumsi kalau further processing akan mengeluarkan stranded cost. Nah, ini ada yang dimaksud dengan incremental analysis atau analisis tambahan. Pada saat kita akan menganalisis apakah ada tambahan pendapatan pada saat kita memilih untuk menjual di final product. Analisa yang pertama untuk apabila ada further processing untuk krim menjadi buttercream. Di sini Anda mengurangkan antara pendapatan apabila dijual, pendapatan yang diterima pada saat menjual buttercream, dan pendapatan apabila menjual dalam bentuk krim. Ini disebut dengan incremental revenue atau tambahan pendapatan. Ini dari soal video sebelumnya. Kalau buttercream itu per galonnya itu $25, yang terjual buttercream itu 20.000 galon. Kemudian kalau krim itu $8 per galonnya. Kemudian kalau menjual berbentuk krim saja itu berhasil mendapat 25.000 galon. Maka incremental revenue-nya atau pendapatan tambahan sebesar $300.000. Nah, walaupun ada pendapatan tambahan sebesar $300.000, kita harus mempertimbangkan bahwa kalau further processing kita ada muncul biaya tambahan atau stranded cost ya, kemarin namanya. Nah, itu sebesar 280 untuk mengubah dari krim menjadi buttercream. Ini dikurangin, jadilah yang namanya increase in operating income from buttercream sales. Ini selisihnya yang akan kita dapat apabila kita mengolah lebih lanjut dan menjual dalam bentuk buttercream. Analisa yang berikutnya untuk produk dari liquid skim ke condensed milk itu juga sama. Penjelasannya seperti yang di atas ini. Jadi Anda menghitung dulu incremental revenue setelah didapat $800.000, kemudian dikurangi dengan cost tambahannya. Kalau kita mau further process 520, selisihnya adalah $280.000 apabila ini increasing operating income from condensed milk. Nah, secara general kalau kita menganalisis seperti ini berarti pihak manajemen bisa mengambil keputusan untuk memproses lebih lanjut ya, dari angka ini ya, dari analisa ini berarti alangkah baiknya perusahaan itu memutuskan untuk menjual produknya melalui further process menjadi buttercream dan condensed milk. Tetapi pada kenyataannya di perusahaan-perusahaan itu semuanya sangat tergantung kepada kebijakan manajemen. Apakah akan menggunakan analisa data dari akuntansi biaya ini atau ada pertimbangan-pertimbangan di luar perhitungan angka seperti itu ya. Tapi teman-teman harapannya adalah paham bahwa ada yang namanya incremental analysis untuk menentukan untuk dijual dengan further process atau cukup di proses utama di split off point-nya seperti itu. Sekarang kita masuk ke
subbab di chapter 16, yaitu by product atau produk sampingan. Ya. Produk sampingan di sini cuma ada dua metode production dan metode sales. Ya. Kita masuk di sini ada contoh soal dari buku e-book data Juli 2012. Beginning inventory-nya 0, kemudian production dan sales-nya, ending inventory-nya untuk masing-masing main product dan by product. Ya. Jadi ini ceritanya adalah proses produksi pengolahan kayu, timber, diolah, mengeluarkan joint cost-nya $250.000. Kemudian pada titik split off point-nya menghasilkan main product berupa fine grade lumber, potongan kayu sebesar 50.000 board feet, dan by product atau produk sampingan itu serpihan kayu 4.000 cubic feet. Di sini ada income statement-nya untuk menggunakan metode production and sales method. Kita lihat dulu untuk yang production ya. Kalau production berarti kita fokusnya ke main produknya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau kita menggunakan production method, revenue-nya yang dimasukkan adalah yang main product atau fine grade lumber. 240.000 board feet kalikan dengan $6 per board feet-nya, 240. Sedangkan untuk by product-nya, wood chip-nya dia tidak dimasukkan. Kemudian untuk COGS-nya, kalau menggunakan production method, itu total manufacturing cost, yaitu joint product-nya ya. Ini joint product-nya 250 dikurangin dengan by product revenue-nya. By product revenue-nya tadi wood chip-nya itu production-nya 4.000, kemudian dijualnya itu per 1 kubiknya harganya $1. Di buku ada di detailnya kalau mau lihat ini $1 dari mana, itu dari soal di buku. Jadi 4.000 dikurangin itu jadi yang namanya net manufacturing cost 246.000. Kemudian dari net manufacturing cost Anda dikurangi dengan main product inventory akhir ya. Nih, ending inventory untuk main produknya atau produk utamanya adalah 10.000. Jadi di sini menghitung dolarnya bisa ketemu 4.900, itu menggunakan persentase juga 10.000 itu ending inventory-nya dibagi dengan total produksi untuk main produknya. Produksinya kan 50, yang terjual 40, yang jadi ending inventory 10. Nah, kita mau tahu ini berapa dolar. Caranya karena sudah diketahui net manufacturing cost-nya, maka bisa langsung menggunakan persentase nih dikalikan dengan net manufacturing cost-nya 246.000, ketemu untuk main product inventory-nya ya. Kalau ditanya main product-nya untuk inventory ending inventory-nya berapa dolar, nih jawabannya, hitungannya dari bawah sini. Cost of total COGS-nya 196.800. Kemudian gross margin itu seperti biasa, total revenue dikurangin COGS, ketemunya 43.200. Kalau ditanya berapa gross margin percentage-nya, sama, berarti gross margin dibagi dengan revenue 18%. Ya.
Kalau ditanya berapa ending inventory cost-nya untuk by product, berarti tinggal lihat di soal sisa ending inventory untuk by product-nya berapa. Di sini untuk wood chip 2800 cubic feet dikalikan dengan per kubiknya harganya $1, 2800. Kemudian kalau sales itu bedanya, kalau sales itu bedanya adalah pada saat menghitung revenue itu kita memasukkan penjualan by product. Jadi dimasukkan di sini. By product terjualnya 1200 cubic feet itu dimasukkan kalau kita menggunakan sales method. Kemudian untuk total manufacturingnya perlu diingat kalau sales method kita tidak mengurangkan by product revenue. Ya. Jadi ini minus 0 gitu maksudnya, tidak usah dihitung. Untuk perhitungan yang angka 50.000 ini didapat dari mana? Itu penjelasannya sama dengan yang production method, jadi dia menggunakan prosentase dari nilai net manufacturing cost. Di sini 250. Ya, main product sisanya kan 10.000 board feet, nah dikalikan dengan persentase 250. Ke bawahnya juga sama. Revenue dikurangi COGS sama dengan gross margin percentage-nya tinggal dibagi. Main produknya juga sama, ini tinggal dikalikan seperti ini, deductive main product inventory-nya, menghitung ini dari sini. Kemudian terkait dengan penjurnalan kalau menggunakan production method, sebenarnya penjualan ini mirip dengan kita waktu belajar proses costing, job order costing, seperti itu. Cuma beda di nominalnya, ini nominalnya lihat di perhitungan yang atas tadi, sini. Kemudian perbedaannya juga yang kedua adalah lihat yang di nomor 3 ini. Jadi kalau untuk nomor 3, kalau kita mencatat finish good, itu kalau di proses costing kan kita cukup debit finish good, kreditnya WIP ya. Kalau kita ada by product saat kita menggunakan production method, itu by product inventory-nya yang sudah kita hitung tadi di atas, ini 4.000 ini, nah, itu dimasukkan juga, dijurnalkan maksud saya, dimasukkan sebesar total yang diproduksi sebagai by product berapa gitu. Kalau untuk penjualan kebetulan di sini dibagi dua ya. Kalau penjualan main product itu 4A dan 4B karena kita pakai perpetual, jadi dia yang pertama untuk menuliskan harga pokoknya COGS atau HPP, harga pokok penjualan di debit, kreditnya finish good untuk main product. Kemudian yang kedua kalau perpetual kita menghitung penjualannya, ini cash atau AR di debit, kreditnya revenue. Karena kita punya inventory by produk sampingan, maka nomor 5 di sini adalah apabila ada penjualan atas produk sampingan kita. Jurnalnya, debitnya cash atau AR, atau soal, kemudian kreditnya by product inventory, strip wood chip, bisa disebutkan dia produknya apa. Kemudian kalau untuk metode yang kedua yaitu sales method, ini nomor 3 bedanya ya, saya mau menunjukkan bedanya aja. Jadi kalau kita menggunakan sales method, kita saat disuruh mencatat finish good-nya, kita tidak perlu memasukkan yang namanya by product inventory, cukup main product saja yang dimasukkan. Kalau penjualan mah sama ya, sama karena ini perpetual ya, yang dijual main product ya sudah
sama, berarti ada COGS pada inventory, kemudian ada cash atau AR pada revenue, sales revenue. Kemudian nomor 5-nya ini, apabila ada penjualan atas by product, dia yang dikredit langsung ya revenue wujud. Itu kalau sales method. Kalau production method kan kita inventory yang dikredit berkurang gitu, inventory-nya berkurang wujudnya gitu. Karena di sini kita catat maka dia akan berkurang. Kalau sales method kita langsung saja nembaknya ke by product, pencatatannya itu adalah debitnya cash atau AR langsung ke revenue. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai by product. Terima kasih.